Halo, kembali di Vega Tech System Media. Kita sudah lihat nih untuk video part pertama mengenai tren casing di 2024. Kita udah lihat stand yang paling pertama kita itu adalah Lianli. Di sini Lianli membawa tema yang juga baru dengan menyelipkan ada sedikit komponen kayu di casingnya, itu kalau nggak salah di Lancul 217. Dan ada O11 Dynamic Vision Compact, itu yang lebih kecil dari yang mungkin sudah beredar di Indonesia, yang O11 Vision. Nah, ini berikut kita juga akan jalan-jalan melanjutkan part pertamanya, kita pindah ke part kedua, yaitu kita nyamperin ada Enermax dan lain-lain. Dan terakhir kita ke salah satu brand yang sudah lama juga kita kenal. Kita akan lihat, dan situ ada hal yang menarik banget yang di beberapa video kami nanti, dan setelah itu baru kita akan nyimpulin apa sih yang jadi tren casing di tahun 2024 ini. Yuk stay tune dan simak videonya. Setelah motor dari belakang tadi, kita ke bagian bootnya nih, Enermax. Kalau Enermax sudah ada ya, sudah punya nih supplier resmi di Indonesia. Yang bisa tebak siapa nanti ada door prize siapa? Ya nanti kita minta aja. Oke, ini untuk tipe, ini dia majang si air coolernya, menarik sih untuk dibahas. Nah, ini air coolernya cakep, 2 sisi. Oke, jadi ini LCD-nya lengkung ya. Lengkung apa cembung ya? Ya gitu deh, cakep-cakep, ini seri baru nih, Nicpano IO CPU cooler. Oke, ini kan case, jadi kita mau bahas casing, kita pindah aja ke casing dulu. Oh, ini casingnya Pano 270, kemudian ada R240 mid tower piece case. Ini udah masuk ke yang custom casing ya, spill tipis-tipis untuk jajaran cooling. Kalau di depan tadi udah ada, ini udah ada di Indonesia, Lick McFlow. Nah, ini untuk Liktech XTR. Nah, ini workstation. Ya sih, kalau ngobrol tentang casing si Porsche HP juga nggak mungkin ketinggalan dong ya. Banyak, kemudian Revolution DFX Pro Spec Edition, Revolution DF12. Nah, mereka juga ada nih 2024 Pattern Dash Free Rotation. Di bagian dalamnya dibuka seperti ini. Nah, cara kita nyari casing-casing ini, kita mampir ke Super Flower Zillion XTM, warna hitam, warna putih. Ini aksen kayu juga di sini. Boleh sih pegang, pegang deh. Oh, ini kayu. Oke, kita pindah lagi ke. Ternyata di sini adalah Mega Cool reverse 12 cm untuk fan, Mega Cool HP 12 cm. Ini konsen untuk si Super Power memang di power supply. Kita update aja ya, ada Zillion. Kemudian neon RGB 12 cm, Mega Cool, dan sebagainya. Nah, tadi sih saya pengennya sih ngecek casing-casing yang ada di sini tuh cuman untuk merek yang supplier udah ada di Indonesia, tapi saya tergoda melihat ini Winsys. Ini casingnya base-nya mungkin aluminium. Dan di sini apa ini materialnya? Oh, SPCC, dia 1 mili. Oke, ini udah mulai mulai mirip-mirip ya dengan yang lain-lain. Modelnya sedikit lebih berbeda sih ya modelnya. Ini WB01. Oke. Zing, gimana bacanya tuh? Jadi trennya masih kaca-kaca
dual chamber, kaca depan, kaca belakang tempered glass. Kemarin tuh sempet pas muter-muter tuh ada sih casing yang unyu-unyu tuh dari Deepcool. Yuk kita cari aja yuk Deepcoolnya di mana. Deepcool itu deket banget sama Be Quiet tadi, mungkin karena rame banget ketutup. Nah ini casing yang saya mau tunjukin ke teman-teman. Ini nggak tahu bakal ada di Indonesia secepatnya atau belum. Ini mirip, kalau ukurannya sih mirip kayak Hyde ya, Hyde yang apa tuh yang model bisa ditenteng. Juga mirip kayak punya si Dark Clash, yang Mini ITX. Nah, yang menarik di sini tuh mereka punya apa nih? Apa ya? Lego-lego gitu ya. Nah itu bisa untuk custom. Jadi bisa ngasih nama anak di sini kayak ini Lexa. Oke. Thanks. Nah, udah. Ini untuk jajaran Porsche juga mereka punya yang ini saking sering dipajang kali ya, Kucel SFX 1000 watt. Ada update informasi. Nah, ini untuk jajaran water cooling dan fan. Ini heatsink yang middle. Bukan mid sih, bukan middle. Maksudnya heatsink yang low. Sini juga. Oke. Tapi saya tertarik juga nih, mampir sebentar ke Seasonic. Mampir ya. Casing dan Porsche Play itu satu hati deh. Nah, ini jajaran update untuk Porsche Play dari Seasonic. Ini fan-nya untuk yang dipajang sini adalah McFlow RGB. Nah, kita udah keluar dari lantai 1, kita cari cepet sih naik lift ya, tapi semoga nggak antri. Kita ke lantai 4, ini di hall 1 di gedung Tinex, di Tinex 1. CC. Nah, ini udah di area M. Nah, ini yang saya masuk nih. Kita udah muter, set casing, tapi dia legend. Thermaltake 25 tahun sudah ada di industri casing. Halo Budi, perkenalkan nama saya Budi dari Thermaltake Indonesia ya. Ni hao ma. Ni hao, ni hao. Jadi saya berdua dengan Pak Budi, kita akan keliling ya. Keliling ya. Jadi kita tadi udah keliling ke di lantai 1 ada casing dan tidak lengkap bila kita tidak ngobrol tentang casing itu sama si Thermaltake. Sudah 25 tahun ya Pak ya? 25 tahun. Jadi kita awalnya dari cooling ke casing, terus sekarang ada power supply dan sekarang udah sampai ke gaming gear juga. Oke. Tadi lihat ada yang nyepeda itu ya, road bike ya? Road bike. Itu software dari si Thermaltake juga ya? Ya, itu emulator. Jadi itu lagi itu masih beta, tapi nanti udah sekitar Q3 atau Q4 kita akan launching untuk softwarenya. Oke. Jadi ini cuma testing dulu. Testing dulu ya, trial ya? Oke. Beta. Cerita dikit selain ulang tahun yang 25 ya? Iya. Terus yang Ia Blue ini kan warna 25 tahunnya. Iya, warna 25 tahunnya. Iya. Kemudian produk apa sih yang kayak memang 25 tahun, kemudian ada pameran Computex 2024. Ini line up-nya apa sih casing? Kita ngomong casing dulu. Oke. Casing tuh jadi modelnya seperti apa, tapi jangan ngomong sekarang. Oke. Kita muter. Oke, siap. Jadi kita langsung lihat barangnya ya. Iya. Kalau tadi saya lihat sih trennya masih kaca, mesh, kaca depan belakang, atas, yang dari yang original super kopi. Tapi harusnya sih Thermaltake nggak ada super kopi di sini. Enggak ada. Thermaltake kan punya pabrik ya. Kita ada R&D sendiri. Nah itu maksudnya bukan. Kalau pabrik sih bisa di pabrik bisa aja. Pabrik bisa di mana aja, tapi original idea ya. Indonesia. Jadi kalau saya boleh bilang sih original idea itu ada di Liamli. Thermaltake. Iya. Menurut saya, jadi bukan menurut karena saya di WA tadi ditelepon ke sini. Oke kok, ini masih rame kok ya? Iya. Hari terakhir udah untuk umum. Ya untuk umum. Jadi ini hari ketiga, hari terakhir baru saya bisa mampir nih kok. Oke, kita start dari mana nih kok?
Sini ya, ini Oke. namanya Tower 300. Tower 300. Oke. Dan ini harusnya udah ada pre-order di Indonesia. Pre-order tapi belum masuk ya. Belum masuk. Jadi 2 minggu lagi baru masuk. Oke. Oke. Dan ini punya Tower 300 ini ada 2 warna baru di kita. Yang sebelah tuh bisa dibilang warna apa itu kok? Yang ini warna of the year di 2024. Fiji. Fiji Faji. Iya. Kalau ini ya Ini metal ya. Ya seperti gunmetal gitulah. Kalau di Gunmetal di sini kita namanya limestone. Oke, tempered glass. Tempered glass dan ini sudah MATX. MATX ya. Ya. Oh ya, 4 slot RAM masuk. Jadi untuk kalian yang mau pakai ini udah nggak perlu lagi. Saya support. Casingnya support nggak nih? Udah ada contohnya nih. Support mainboard yang 4 slot RAM MATX. Jadi nanti kalau misalnya udah beli casing ini mau ada penambahan nanti bisa tambah LCD di bawah sini. Jadi seperti yang di samping. Oke, oh iya LCD view-nya ya, displaynya ya. Enggak di situ saja, Bu. Casing ini bisa diletakkan Tidurin. secara horizontal. Tidur. Thermaltake rame banget. Dari hari pertama sih udah penuh. Ini hari keempat harusnya udah nggak penuh ya kok. Kita spill aja informasi hari ini dan kalau sudah tersedia kita akan review. Kita bagi infonya ke teman-teman. Cakep. Jadi ini juga adalah casing terbaru dari Thermaltake. Ini adalah CTI 550. Jadi ini form factor baru dari Thermaltake ya. Original form factor dari Thermaltake. CTE 550G, tempered glass snow. Ya. Kenapa ini dibilang trademarknya kita? Karena di sini mainboardnya ini di rotate 90 derajat. Jadi berbeda dengan casing-casing yang lain-lain. Oh iya. Ya kan? Jadi dia dari atas Outputnya semua di atas, lalu kabelnya semua dari samping. Modular ya. Modular. Oke. Karena semuanya di atas, makanya yang di samping depan, belakang, dan depan ini bisa dipakai tempered glass. Jadi udah sampai kayak akuarium. Oke, jadi kalau saya boleh review singkat nih. Nah, jadi kalau saya boleh review singkat nih, si airflow untuk intake udara dari sini dibuang di sini dan di atas. Iya. Jadi kombinasinya bisa dari bawah untuk udara segar di sini. Ini untuk buang udara panas dan ini juga untuk udara panas di atas. Ini cakep banget, clear. Belakangnya sini kaca. Oke, di sini nih kaca tempered glass. Sini. Jadi kalau mau dibilang tuh kalau pakai casing ini nggak ada dusta, bro. Nggak usah lihat. Aduh, repot Ada, gimana nih? ya ada rear-nya lagi. Ya. Jadi ini semuanya kita bersih, kita bisa lihat produk kita secara bersih di sini. Apalagi kalau setupnya semua putih, wah ini bagus banget. Ini warna apa aja yang udah ada kok? Ini kita ada 3 warna, ada yang putih, ada yang hitam, dan ada yang coklat. Oh, yang hydrangnya blue nggak ada? Hydrangea Blue itu ada yang di E600. Oh, N600. Ya, Ini berarti yang seri terbaru tapi nomornya lebih rendah. lebih rendah. Oke. Karena kalau yang ini tidak dapat riser, kabel riser, tapi kalau E600 itu udah dapat free riser. Oke. Itu bedanya. Nah, ini jadi mainboardnya menghadap ke atas outputnya, terus dikasih kabel racer. Nah, ini VGA-nya juga horizontal. Nah, kalau untuk mungkin yang ragu sih, ini bakal, nanti VGA-nya kepanasan, 3 slot fan atau berapa ini udah sampelnya dari sini. 3 slot fan untuk sistem coolingnya dan masih ada space untuk ngambil udara segar. Oke. Dan Kakak. aku mau tunjukin satu warna coklat yang Oke. mungkin orang Indonesia bakalan suka. Nah, ini dia yang warna coklat, guys. Ini coklat ke bisa dibilang gold juga ya? Lebih ke ya gold tapi lebih ke coklatannya. Coklatan gitu ya. Oke. Ini sama ya CTE 550 tempered glass. 550 tempered glass. Jadi ini bisa di mix sama warna hitam. Tadi berarti 3 warna kok ya? Hitam, warna. putih, Putih. sama si coklat ini Ya. ya. Tuh kita ada 2 casing tadi. Jadi kembali lagi ini tren baru yang pattern baru yang dibuat oleh si Thermaltake ya. Belakang, depan, belakang, samping, depan, tempered glass. Oh, tempered glass. Kalau yang si Lianli kan dia di bagian atas ada Atas, tempered ya. glass. Iya. Mungkin depan juga bisa dikasih tempered glass lagi. Yang depan mah atas. Bagian atas. Oh. Mungkin.
kita lebih atas, kita mau buat mesh supaya untuk penarikan udara. Oh, udara Iya. panasnya bisa. Ya, biar airflow-nya lebih Airflow-nya. bagus. Tapi tadi tuh oh ya benar sih, kan saya lagi nyari casing, jalan-jalan, vlog tadi. Oke. Tren casing 2024. 24. Jadi kita udah lihat dari bawah sampai teratas ini. Ya. Dan tren yang 2024 untuk Thermaltake ya tadi ya. Kalau yang lain sih masih reguler. Reguler. Jadi sebagai salah satu yang sudah kenal Thermaltake lama, sekalian jalan-jalan ke sini, sekalian kita liput. Oke, kok. Oke. Casing 2 itu yang baru ya? Itu dua yang kita mau, maksudnya yang high end yang perlu kita bawa di Indonesia. Tersedia kapan dan sudah ada bocoran harga belum? Kalau untuk harganya bocorannya belum ada, tapi kalau untuk adanya itu ada di Q3. Q3 berarti Juli, Desember, November, iya. Oktober, Iya. sebelum itu ya? Sebelum itu. Oke, jadi kita kejar sih. Si Oke. Kobudi kita kejar. Tapi nih, kalau yang Tower 300 harusnya 2 minggu lagi udah sampai, nanti kita langsung review di Spegatech System Spegatech. Media. Oke, Thank you. kita lanjut kemana lagi nih? Kok? Oke. Oke, water cooling bonus ya, bonus. Tadi kita karena awalnya membahas casing, tapi casing plus water cooling oke lah kok ya. Oke. Kita konsen di water cooling aja. Oke. Heatsink kita lewatin dulu. Oke. Oke. Tapi ntar cakep nih kalau dilewatin heatsinknya. Oh, Nah, jadi ini adalah heatsink dari Thermaltake. Jadi kita ya dengan yang paling murah adalah yang di sini itu tanpa RGB. oke. Oke. Ini air. AMPR 600 sama AMPR 200. Bedanya 2 fan sama 1 fan. Nyebutnya AMP. Iya. Air 600 AMP ya. Ya. Oke. Setelah dari sini, next step-nya adalah di Astria. Astria. Jadi Astria ada 3 tipe. Sebentar kok. Nanti kalau masuk Indonesia disebut Astra loh ini. Astra. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Keren ya? Lebih mudah diingat. Ingat. Astria 600, Astria 400, Astria 200. Oke, yang Astria 200 itu adalah 4 heat pipe. Kemudian Astria 400 itu ada 6 heat pipe. Wah, keren ya. Nah, ini sama-sama 6 heat pipe. Bentar, saya intip lagi yang benar. Benar. Jadi perbedaan ini, review singkat saya untuk si Astria 600 ini, dia 6 pipe, dual tower, kayak RGB. Aksen RGB-nya di bagian atas. Ini center, ini RGB ya, jadi bukan Ya, fix RGB. Ini single dengan 6 heat pipe. Ini yang 4 heat pipe yang Astria 200. Ya. Belum Dan ada informasi harga? yang ini nanti harusnya 2 minggu lagi kita akan kasih tahu harganya. Oke. Oke. Dan yang paling high end ini ada ini, magnetic. Jadi ini Oke, magnet, Oke. ada LCD, ya kan? Fan juga magnet. Ini kita lepas, dia berhenti berputar. Oke. Oke, kita naikin lagi. Magnetik ya? Magnetic semua. Jadi tidak banyak kabel di sini. Oke. Nah, untuk yang atas nih, Oh Budi, Ya. ini dia modelnya bisa di rotate. Tidak bisa. Jadi Oh, single. dia hanya begini, tapi untuk gambarnya itu kita bisa rotate di Software. Thermaltake. Iya, Oh. benar. Cakep nih. Ini bonus-bonus ya, bonus kita bahas casing. Iya sih, kalau bahas casing kan juga bahas jeroannya ya. Iya. Kita bahas yang ada angin-anginnya aja ya, Ya, maksudnya. biar adem. Ya, cooling prosesor. Ini udah ada 2 warna, MAGR 600 Ultra, Wah. 2 warna, putih hitam. Iya. Kemudian nih Astria tadi 400 Ada hitam putih. sama. Iya. Ini sebelah ada SSD cooler ya. Ya. Kecil banget dan Wah. banyak warnanya. Warnanya cakep-cakep. Sama nih, saya tergoda lagi nih Kak Budi. Kalau kita nggak bahas mengenai custom water cooling. Wah, iya. Bocoran nanti mungkin di next project kita kasih custom water cooling ya. Iya. Jadi kita ada keluarin pump, 3 piece pump. Oke. Oh, ini DDC Plus ya. Iya. Ini masih ya oke. DDC Plus. Kita bakal spill aja dulu. Untuk next kita akan bahas partnya si water cooling custom dari Thermaltake itu di sesi yang berikut ya. Maksudnya Oke. di next kalau barangnya udah bisa kita pinjam. Iya. Nah, ini sini ada seri. Ya, ada semua di sini Pacific SF Fitting. Ini namanya AIPC model. Ya, IPC model. Iya. Ya, untuk generate AI ya. Iya. Jadi ini bisa letak sampai 4 VGA. Oke. Yang ini 2, yang itu 1. Untuk hard disknya ini bisa
Berarti Thermaltake udah siap-siap untuk masuk ke era AI. era AI, kemudian tapi casingnya nggak AI ya? Enggak, bukan. Maksudnya Tapi support AI. support untuk data center. Ini bisa sih untuk dibuat data center? Bisa. Jadi ini juga termasuk workstation. Ya. Ini gede banget nih. Oke. Yang kecil, tadi yang besar. Iya. Sekarang yang kecil. Jadi Thermaltake akan meluncurkan paket kecil banget. Dan ini kalau kita suka traveling, main game mau travel, atau kita media seperti Pak Hutri, nah memerlukan produk ini. Jadi ketika Pak Hutri ke Taiwan mau mengedit video, hanya bawa ini guys. Jadi tinggal dibawa, masukkan ke koper, langsung naik pesawat. Ini udah include kopernya? Include kopernya. Jadi dapat ini, keyboard mouse, blue, ada VR set, ada monitornya nanti. Include monitor. Include monitor. Jadi beli Satu udah set. tinggal dikasih operating system, software yang dibutuhin, angkut. Angkut. Oke. Yang ini agak lama, mungkin ini di Q4 awal. Yang 4 awal ya. Iya. Solusi yang keren ini. Untuk Pak Hutri ya. Jadi Pak Hutri bisa edit, ada Taiwan lagi next year udah bisa langsung Amin. edit. Ya, jadi menariknya itu teman-teman. Jadi saya juga tadi dari info itu udah all in loh. Jadi All all in. in itu tinggal Pokoknya tinggal bawa aja, bawa, bayar. Nih. bayar dulu baru bawa. Oh iya benar. Ada keyboard mouse-nya juga. Jadi kalau mau traveling khususnya yang butuh pekerjaan bisa sih pakai notebook ya atau laptop, tapi kalau butuh sedikit lebih powerful Kita memerlukan PC. sudah ada disediakan dan sudah ada backnya. Nah, cakep kan? Kalau di belakang kita nih lagi nyepeda. Nih udah tuh. Bus. Lelah deh itu ya. Kemudian ya. Yang lagi Dan yang lagi trending yang ini mas. Immersion cooling. Ini pasti semua orang suka. Oke, mesin cooling ini tadi di saya muter di hari kemarin itu juga ada di Beach Power untuk mesin cooling ini. Jadi tidak akan menimbulkan korsleting ya. Konslet, iya. Untuk komposisi dari mesin cooling itu sendiri ada bocoran seperti apa? Tapi kalau untuk formulanya sih ya rahasia ya. Ya. Rahasia. Tapi sudah tersedia di Thermaltake untuk coolernya. Untuk coolernya nanti Q3 kita akan launching. Jadi kita akan launching juga full set begini. Oh sudah, oh ya. Full set. Iya, karena casingnya juga harus yang spesial kan, nggak bisa pakai casing yang biasa kan. Nah, jadi ini kita akan jual satu set namanya immersion cooling, dan titik didih untuk coolant ini itu di 125 derajat. Kalau air kan 100 derajat, ini 125 derajat. Begitu udah menuju titik didih, dia akan menguap masuk ke sistem yang di atas, lalu akan di convert lagi jadi coolant lagi. Ini ya, dia di panas, naik, didingin lagi. Iya, benar. Kembali lagi seperti tadi. Iya, sebenarnya kalau yang kayak gini, coolant gini kan harusnya 3-4 tahun yang lalu sudah ada. Iya. Tapi yang biasa dijual itu kita jualnya ke industri. Tapi kali ini kita akan jual ke retail, ke end user. Tapi harus bijaksana dong. Iya. Nah, tadi ya, memang baiknya memang udah dikasih dalam satu plus casing ya. Jadi calon pemakai itu tinggal masang, karena yang pasti toko dari kebocoran. Kalau kita mau custom sih ya bisa sih, tapi Lebih wasting time. betul, Ya sih lagi tren ya. lagi tren, lagi trending. Oke, dan sudah teruji berarti. Terus dia, udah bisa lihat suhunya. Tidak. Garansi gimana nanti hardware-nya? Kalau hardware itu nanti kita bicarain di saat barang masuk, karena ini masih awal. Oke, ini kita sudah sampai di akhir jalan-jalan singkat bersama Bapak Budi. Nah, Oke. Bapak Budi ada perwakilan resmi Thermaltake Indonesia. Jadi satu orang, satu ya? Kita udah berdua. Oh berdua. Jadi resmi kalau ada
pertanyaan bisa nanti tulis di komentar. Oh, untuk produk-produk yang sudah disebutin Pak Budi tadi dipastiin sudah masuk. Ini orang dari Thermaltake. Terima kasih semuanya. Dari Thermaltake sah. Nah, terima kasih Pak Putri sudah datang ke booth kita. Sama-sama Pak Budi. Jadi teman-teman hasil keliling tadi untuk kita ngobrol tentang casing dan akhirnya saya berlabuh di sini untuk menutup konten ini. Habis itu saya mau jalan-jalan lagi sih ke X2. Oke. Sebagai penutup saya Putri, Vega Tech System Media, ada Pak Budi. Dari Thermaltake. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Bye-bye. Ya, dan ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil untuk tren casing di 2024 ini di Computex Taipei kemarin. Jadi perpaduan beberapa casing itu masih tetap memakai tempered glass. Untuk Lianli tetap mengusung tema tempered glass, dan di situ juga ada casing mini ITEX terbaru. Mereka kombinasikan dengan kayu dan tempered glass. Ada juga yang memakai mesh. Kemudian kita bergeser ke beberapa casing kayak Be Quiet. Itu juga memakai material kayu di penyusun untuk casingnya di bagian list depan. Kemudian ada lagi Deepcool sedikit berbeda. Deepcool di sini memberikan casing yang bisa dikasih tempelan kecil-kecil itu untuk kita kombinasikan untuk memberikan nama sekedar memberikan nama, atau kita bisa atur seperti apa sih yang kita pengen. Kemudian ada beberapa casing yang mungkin belum masuk di Indonesia, atau mungkin OEM-nya sudah tersedia di Indonesia dengan merek yang berbeda. Dan yang terakhir, kalau saya simpulkan secara garis besar, sini Thermaltake yaitu memberikan beberapa inovasi terbaru, yaitu dia masih memakai tempered glass ya, di depan, di samping, bahkan di belakang. Dan demikianlah untuk tren casing di 2024 ini adalah banyak banget memakai unsur kayu, dan semoga segera kita dapat hadir di pasar Indonesia ini dan kita bisa review dari Vega Tech System Media. Demikian untuk video kami di part 1 dan part 2 untuk tren casing di 2024 ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi update casing terbaru. Saya Hutri, salam Vega Tech System dari Yogyakarta yang istimewa.